begitu. Gitu. Sebelumnya 13 tahun nggak ada perang, tiba-tiba kok Nabi ngadain perang gitu. Apa tuh sebabnya, Bos? Ahlan bikum di balik podcast. Kita sekarang masih ngobrol dari Kota Tarim untuk Madrasah Ramadan, dan kita akan ngebahas seputar fadilah-fadilah dan juga hukum-hukum keutamaan bulan suci Ramadan. Dan kali ini kita beruntung banget karena bersama kita akhi, saudara anak yang paling besar, akhi Salim bin Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Gimana kabarnya akhi? Sehat? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar, ini kok fadilah katanya Badr. Iya kan fadilah Ramadan juga itu, Bos. Oh iya. Itu deketin dikit, Bos. Ininya. Apa? Mic-nya? Iya. Ini jauh, Beb, mic-nya, Beb. Emang kursinya kejauhan kayaknya. Jadi gimana kabarnya, Beb? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Gimana hafalan Qurannya? Anda dengar antum udah hafal Quran. Ngapain bawa gituan? Ya udah. Potong itu. Langsung aja. Lahat langsung. Langsung aja ya. Ini kan malam ini pas banget nih, kita ngomongnya nih di malam 17. Malam perang Badar. Jadi mendingan kita ngebahas tentang fadilah-fadilah Perang Badar. Terus juga cerita perang Badar. Emang apa sih, Bos? Ini apa namanya? Yang menyebabkan peperangan Badar ini. Sebab awal mulanya itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau ngomong perang Badar ini pertama-tama tuh kita harus tahu perang Badar ini adalah perang yang besar, perang yang sangat dibesarkan sama Allah. Walaupun jumlah muslimun di situ muslimin tuh dikit, cuma 300 orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mentakzimkan perang Badar sebagaimana disebut di Al-Qur'an, beberapa kali diceritakan tentang perang Badar. Pertama-tama kita kalau ngomong perang Badar enak kita harus tahu apa sih sebab perang Badar itu gimana? Nah, itu dia. Iya, gitu. Sekarang perang Badar itu sebabnya pertama-tama adalah pada saat Nabi Muhammad SAW didatangkan wahyu, itu Nabi Muhammad SAW berdakwah 13 tahun di kota Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Dan dengan sembunyi-sembunyi, sebagian ada awalnya sembunyi-sembunyi, tapi habis gitu idhar nanti, terus habis gitu. Tapi di sana Rasulullah terzolimi, tapi nggak ada yang namanya perang di situ. Di Mekah belum ada perang. Belum ada perang. Padahal di situ disakiti, dizolimi. Sampai setelah 13 tahun Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah sama sahabat, semua ramai di Madinah, jadi kota Islam Madinah, Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabi jadi kota Islam. Baru setelah itu sekitar 12 bulan habis hijrah ada yang namanya perang. Jadi kita harus tahu sekarang apa sebab kok bisa ada perang. Begitu. Sebelumnya 13 tahun nggak ada perang, tiba-tiba kok Nabi ngadain perang gitu. Apa tuh sebabnya, Bos? Nah, pertama-tama itu pada saat di kota Mekah itu kan pada saat berhijrah dari kota Mekah, sahabatnya banyak yang terzolimi, banyak yang keluar dari kota Mekah nggak bawa harta, nggak bawa rumah ditinggal, harta ditinggal, keluarga ditinggal. Jadi seakan-akan mereka ini nyampe kota Madinah, emang beneran nyampe kota Madinah mereka ini fugoro, miskin. Salah satu sahabat ini dia keluar dari kota Mekah, dia banyak harta, banyak benda. Pada saat dia mau keluar dari kota Mekah, ditahan sama kaumnya. Ente mau keluar ke Muhammad, ente tinggalin harta ente semua di sini. Jangan ente bawa ke Madinah. Akhirnya dia keluar, walau pergi ke Mekah kecuali dengan 2 baju. Baju nutupin dari pusar sampai kaki, sama baju buat badannya, baju dia. Jadi ini sarung sama baju koko gitu loh. Iya, baju koko, ya Allah. Dia pergi ke Madinah berhijrah dengan keadaan seperti ini, meninggalkan harta-harta. Jadi banyak fugoro Madinah. Di Madinah ini muhajirin yang emang datang, mereka nggak punya harta, terzolimi, harta mereka dirampas sama kaum Quraisy di Mekah. Nah, pada saat hijrah setelah 12 bulan kurang lebih dari hijrah, sekitar setahun, pada saat bulan Ramadan itu ada kabar bahwasanya Abi Sufyan Sakhar bin Harb namanya, sah? Iya. Abi Sufyan dia lagi bawa ir, apa sih bahasa Indonesia ir apa sih? Ir itu kayak bukan rampasan perang, apa sih? Perdagangan. Berniaga dari Syam, dia bawa untung punya kaum Quraisy. Jadi punya Abu Lahab di situ, ada punya Abu Jahal, punya pokoknya pembesar Quraisy. Itu dia punya harta sama Abu Sufyan, habis diputerin, habis datang untung untuk dikembaliin ke kota Makkah. Pada saat dengar ini kabar, kaum muslimin nyampe kabar ke Nabi Muhammad, maka mereka berazam untuk merebut harta mereka kembali dengan merebut harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Karena itu sebenarnya dari harta sahabat. Sebab harta sahabat semua telah dirampas, mereka ingin mengambil harta mereka balik. Gitu. Walhasil mereka tidak niat untuk berperang, mereka berniat untuk merebut harta mereka. Bahwasanya Abu Sufyan bakal melewati tempat ini, nanti mereka berniat untuk menyerangnya dan mengambil harta.
Walhasil khulasatul kalam, berangkat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama Allahumma sholli wa sallim. sahabat. Dan rata-rata sahabat yang berangkat itu adalah kaum muhajirin. Sebab kaum muhajirin emang hak-haknya mereka pada saat itu, jadi mereka banyak yang keluar, dan kaum ansor nggak banyak juga, cuma nggak sebanyak muhajirin yang keluar dari kaum ansor. Jadi kebanyakan kaum muhajirin. Kaum ansor sebagian nggak ikut sebab mereka tidak tahu bahwasanya bakal ada perang. Mereka tahu adalah mereka ingin bertemu Abu Sufyan untuk mengambil harta mereka kembali. Gitu. Jadi padahal kan itu kan di Madinah paling banyak ansor kan lebih banyak daripada kaum Ansor muhajirin. banyak, maka dari itu di Badar nggak ada yang keluar kecuali berapa, 314, 313, 315 ala riwayah. Jadinya mereka nggak niat perang dari awal. Emang mereka niat untuk keluar untuk menyergap Abu Sufyan. Hatta mereka sebagian nggak bawa alat-alat perang, cuma bawa beberapa pedang. Dan itu bukan, emang mereka nggak niat perang, jadi nggak lengkap, persenjataan mereka nggak lengkap, dan mereka duafa muslimin pada saat itu. Jadi Rasulullah SAW keluar, sampai baru keluar beberapa lama dapat kabar Abu Sufyan bahwasanya ada kabar dari Madinah bahwasanya Rasulullah keluar bersama sahabat untuk menyergap mereka. Dengar kabar, gimana nih Muhammad mau nyergap kita. Langsung Abu Sufyan ini dia pinter, dia punya otak nih pinter. Main gitu otaknya. Otaknya main. Menduhatul Arab sah. Dia ini pinter, dia langsung kirim, di situ ada namanya Bom bin Amr. Mengirim Bom bin Amr dengan kudanya untuk ke Mekah sekarang juga, kabarin kaum Quraisy, pembesar kita bahwasanya Muhammad mau nyergap kita. Sekarang Anda bakal Abu Sufyannya ikut. Abu Sufyannya dibawa gofila ini, bawa harta-harta. Dia jadi ikut sama itu apa? Sama siapa? Sama itu tadi apa? Yang bisnis itu. Sama rombongan bisnis. Iya, dia ketuanya emang, kan otaknya pinter, dia yang main. Dia yang bisnis emang. Ini yang pembesar lain gak ikut, menyerahkan hartanya ke Abu Sufyan. Pergilah Bom bin Amr untuk ngabarin kaum Quraisy. Panjang itu cerita, nanti ada mimpi ini, ada Sayyidina Abbas belum masuk Islam di Mekah, ngelihat ada Ka'bah. Walhasil Udah masuk, Bos. Masa belum masuk sih? Belum izhar. Belum ngasih lihat orang kalau dia Islam. Cuma dia udah Islam. Tapi udah Islam. Masih sembunyi-sembunyi. Cuma dia ngikut perang Badar, sempat jadi pertama jadi asra, nanti dia jadi apa namanya? Tawanan di perang Jadi Badar. tawanan di Tawanan buat orang Walhasil Muslim. pergi Bom bin Amr ngabarin kaum Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad mau nyerang Abu Sufyan. Mereka pada marah pada saat dengar itu, mereka bergoncang dan menyiapin 1000 pasukan dari pembesar kaum Quraisy, semua di dalamnya sama orang-orang hebat berperang untuk nyerang Nabi Muhammad. Abu Sufyan milih jalan memutar supaya nggak ketemu rombongan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW sama sahabat pertama mereka keluar dari Madinah, mereka nggak tahu kalau bahwasanya Quraisy bakal nyerang balik dari Mekah. Akhirnya pada saat Nabi Muhammad SAW udah dekat di Badar, sama mereka dengar kabar bahwasanya Quraisy datang bawa 1000 pasukan, dan Abu Sufyan udah pergi jauh lewat jalan lain, nggak bakal ketemu. Jadi maksud kita yang pertama ini, tujuan kita bahwa ngambil harta itu punya Abu Sufyan nggak bisa, dan mereka bakal nyerang kita balik. Apa yang bakal terjadi? Apa tuh? Nah, Nabi Muhammad SAW di sini dia mengumpulkan para sahabat. Iya. Bermusyawarah, nggak langsung ngomong kita perang wala kita balik ke Madinah. Bermusyawarah, kumpulin sahabat semua, muhajirin wal ansor. Ditanya, "Syuf, ini Abu Sufyan udah pergi jauh, dan ini sekarang datang namanya siapa namanya gerombolan kaum Quraisy buat nyerang kita perang. Apa yang harus kita lakuin sekarang?" Bermusyawarah. Sayyidina Abu Bakar pertama ngomong, habis gitu habis Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, habis gitu Sayyidina Utsman. Habis gitu Sayyidina Sayyidina Mikdad takallam. Mereka semua berbicara bahwasanya untuk memanas-manas, untuk menguatkan iman sahabat untuk kita maju, kita berperang untuk melawan kaum Quraisy. Sampai saja Mikdad ngomong, apa ya Rasulullah, kita nggak bakal ninggalin inti, katanya. Nabi Musa ngomong, kaum Nabi Musa pas ngomong ayo masuk ke sini, ke dalam Ardul Mugaddasah. Katanya mereka nggak mau ngomong. Fadhhab anta wa rabbuka fagatila innaha huna qa'idun. Katanya bal naqul ya Muhammad, kita ngomong ke inti ya Rasulullah, fadhhab anta wa rabbuka inna ma'akuma mugatilun. Inti berangkat, inti wahai Muhammad, sama Tuhan inti, kita sesungguhnya bersama inti di belakang inti untuk ngebantu inti berperang, katanya. Kalau itu Nabi Musa, kaumnya bilang kita nggak ikut di sini, sama Tuhan inti aja, kita nggak ikut-ikutan. Nabi Muhammad, kaumnya muslimin muhajirin, mereka punya iman yang kuat, sampai mereka ngomong kemana aja inti pergi kita bakal ngikut di belakang inti. Cuma Nabi pada saat dengar itu senang, cuma di hati Nabi masih nunggu sesuatu, sebab ini dari yang ngomong semua muhajirin, nggak ada kaum ansor yang ngomong. Nabi pengen dengar pendapat dari kaum ansor, yang karena kaum ansor ini mereka ini kan nggak ada hubungan yang sama Quraisy.
Mereka ini dari kota Madinah, nggak punya hubungan sama Quraisy. Jadi pernah ketemu mungkin ya. Jadi mereka mungkin nggak ada dendam ataupun mereka mungkin nggak ada niat untuk berperang. Mereka nggak punya niat untuk berperang, pengen mendengar. Maka setelah itu Nabi nanya lagi siapa lagi yang ngomong, menunggu-nunggu pembicaraan untuk kaum Ansor ngomong. Sampai ada satu yang faham dari keadaan itu, Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Ya ketuanya kan, ketua kaum Ansor. Ketua dari kaum Ansor ada bagian-bagiannya, ada Khazraj, ada Aus. Berdiri Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz berdiri ngomong, "Ya Rasulullah, kayaknya nih inti dari tadi nyindir kita, nunggu kabar pendapat dari kita kaum Ansor." Iya. Nabi senyum. Akhirnya dia ngomong bahwasanya, "Ya Rasulullah, sebab mereka kan kaum Ansor ini udah pernah baiat Nabi di Baiatul Aqabah untuk melindungi Nabi, cuma perjanjian itu melindungi Nabi di dalam kota Madinah. Sekarang kita orang udah keluar dari kota Madinah. Makanya Nabi yakin mereka bakal ngebantu Nabi sampai habis darahnya, sampai ujung darah, bakal ngebantu dimanapun. Cuma untuk mendengar langsung dari lisan mereka seperti apa. Maka ngomong, "Ya Rasulullah," katanya, "kita bakal ngebunuh, maksud kita bakal ikut berperang ngebantu ente. Jangan kan kita sampai keluar kemanapun kita ngikut di belakang ente." Panjang ceramah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Maka Nabi pun senang, dan dari musyawarah itu mereka pun bertekad untuk kita berperang untuk melawan kaum Quraisy. Sampai mereka bertanya, "Ini gimana nih? Kita nyampe ke Badar duluan, apakah kita di sana, di Badar tuh ada mata air di sana. Mata air apakah kita ambil duluan?" Bermusyawarah. Inti Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam di perang pertama musyawarah sama sahabat Muhajirin Ansor, gimana yang baiknya, ini perang pertama muslimin. Pada saat itu Nabi senang, malam itu Nabi surur. Akhirnya Nabi keluar. Wayagul sekarang sesungguhnya ana melihat masori al-gom, tempat ini kaum-kaum Quraisy bakal mati, pembesar-pembesarnya ana tahu. Ini tempatnya fulan, ini tempatnya fulan, ini Abu Jahal, Abu Lahab enggak keluar pas itu. Abu Jahal bakal mati di sini, ini fulan bakal mati di sini. Sampai para sahabat ngomong, "Wallahi habis perang kita lihat tuh tempat yang dititikin enggak bergerak hatta jengkal. Dari jengkalnya Nabi ngomong di titik itu fulan mati, enggak lebih sedikit pun," katanya sahabat. Maka dari itu, pada saat malam itu, malam peperangan sebelum berperang, itu kebetulan malam 17 Ramadan, malam Jumat. Dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri berdoa, tadarru, sampai nangis, sampai ridanya tuh jatuh, berteriak, "Ya Hayyu ya Qayyum." Ada doa lagi panjang lain. Nangis, teriak, menangis, maksudnya untuk berdoa untuk kemenangan kaum muslimin. Sampai ridanya terjatuh, sampai Sayyidina Abu Bakar mengangkatnya, "Ya Rasulullah." Sampai bertanya Abu Bakar, "Kenapa ente sampai berbuat seperti ini? Ente menangis seperti ini, bukankah Allah telah menjanjikan kemenangan untuk kaum muslimin?" Tapi Rasulullah SAW punya pendirian lain. Dia tahu, yakin, kita bakal menang. Cuma tetap ini asbab kita untuk menang. Menangnya kita kaum muslimin, menangnya kita dari atas daripada kaum kafirin adalah dengan istiqomahnya kita, dengan qiyamul lailnya kita, dengan doanya kita, dengan rojaknya kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di Quran, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Allah Ta'ala berfirman bahwasanya kita mendengar pada saat Nabi Muhammad SAW pada malam itu berdoa, bertadarru kepada kita untuk meminta bantuan untuk perang. Allah mengatakan, kita mendengarnya dan kita pun mengabulkan doa tersebut dan mengirim kepada kaum muslimin 1000 malaikat untuk membantu kalian di dalam perang Badar tersebut. Gitu. Jadi perang tetap berjalan, akan tetapi di sana ada asbab yang paling penting yang enggak dilupakan oleh sahabat dan kaum muslimin, yaitu adalah qiyamul lail, sholat. Sampai nanti di beberapa perang ada sholatul khauf, ada sholat. Maksudnya dalam keadaan perang pun mereka tetap sholat dengan keadaan jamaah. Sebagian ada, yakni mereka tetap menjaga sama Nabi lagi. Mereka menjaga muwafaqah mereka sama Nabi Muhammad. Seakan-akan perang tuh seakan-akan kayak sesuatu yang biasa. Seakan-akan mereka di dalam Madinah kerjaannya sama di luar Madinah pada saat perang tuh sama. Sholatnya tetap jalan, qiyamul lailnya tetap jalan, dengerin hadis Nabi. Itu di riwayat banyak itu Nabi berkata begini. Gimana itu perang sekarang? Dengar Nabi ngomong ini. Riwayat ini ngomong Nabi ngomongnya begini, kok bisa? Maksudnya mereka perang dalam keadaan takut mati, cuma belajar dan intibah sama semua yang dikeluarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari fatwanya, daripada gerakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu malam perang udah selesai ya, insyaallah ya. Pada saat ayatnya bos, ada ayatnya itu istaghithuna. Ayatnya banyak di Quran, di surat Al-Imran ada, yang di itu yang masalah tadi 2.
idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain. Itu ya itu juga dari ayat mengatakan apa nih, wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira wa tawadduna anna ghaira dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiggal haqqa bikalimati wa yaqta'adabiral kafirin. Allah berfirman bahwasanya sahabat pada saat itu berpikirkan dua kaum. Pertama kaum Abi Sufyan, mereka ingin menyerang untuk ghanimah, untuk mengambil air, tapi ternyata ada serangan lain daripada kaum Quraisy. Awalnya mereka ada ketakutan, gimana kita nggak siap untuk perang, 1000 pasukan, kita cuma 300 orang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Akhirnya di situ Allah berfirman, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum, bahwasanya ada dua kaum. Salah satunya bakal kalian dapetin, imma yang Abi Sufyan atau yang peperangan. Cuma inti orang nih bahwasanya muslimin pada saat itu lebih menginginkan kaum yang enggak ada yang enggak ada perang, bahwasanya Abu Sufyan untuk dapat ghanimah enggak pakai perang supaya selesai dengan cepat. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, dan Allah ingin menegakkan kalimatullah. Ini ingin menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Untuk di situ ditunjukkan, sebab Nabi 13 tahun nggak pernah menunjukkan peperangan ataupun kemenangan. Sekarang ditunjukkan ini kemenangannya. Maka Allah Ta'ala menegaskan untuk berperang dan mengirim itu 1000 orang, itu 1000 kaum Quraisy, dan muslimin cuma 300 orang. Itu pada saat peperangan Allah Ta'ala mengirim malaikat, sebagaimana difirmankan di Quran di beberapa ayat, 1000 malaikat, di ayat lain 3000, 5000. Kan tetapi di sini dikatakan oleh mufassirin bahwasanya Allah Ta'ala mengirim 1000 malaikat pada saat perang Badar. Itu 500 diketuai oleh Sayyidina Jibril. 500 malaikat. Bukan 1000. 500 sama Sayyidina Jibril, dan 500 lagi sama Sayyidina Mikail. Dan semua malaikat itu mereka memakai imamah berwarna putih pada saat perang Badar. Dan di perang yang lain di Hunain pakai imamah hijau, tapi di perang Badar mereka semua pakai perang putih. Ala magol mufassirun. Mufassir banyak yang berpendapat. Sampai sekarang mereka bertanya, apakah malaikat itu gimana turun malaikat? Malaikat turun gimana? Malaikat besar ini. Malaikat banyak yang menjadi orang. Mereka turun dengan bentuk manusia dan membantu peperangan. Sebagian riwayat enggak, mereka turun cuman enggak kelihatan. Walhasil sampai para sahabat mengatakan, kita berperang melawan kaum Quraisy, kita merasakan bantuan dari malaikat katanya. Itu sampai banyak yang mengatakan, tidak satu orang, ada 2-3 orang, kita pada saat ingin membunuh salah satu orang Quraisy, kita baru mengangkat pedang, palanya sudah putus tiba-tiba. Seakan-akan ada yang motong duluan sebelum kita. Banyak riwayat yang mengatakan mereka merasakan maksudnya bantuan dari malaikat. Sekarang 300 gitu ada malaikat. 300 orang lawan 1000 orang begitu. Tapi Allah Ta'ala punya rahasia-rahasia yang dirahasiakan untuk ibadnya. Maka perang Badar pun berjalan. Setelah jalannya perang Badar, setelah itu menang kaum muslimin. Di situ kaum muslimin yang meninggal hanya 14 orang. 14 dong. Dan kaum Quraisy yang meninggalnya itu ada 70. Dan 70 itu ada yang ditangkap jadi tawanan, sisanya kocar-kacir di sana. Minhum Sayyidina Abbas pamannya Nabi. Dia udah beriman, cuma dia karena dia pembesar kaum Quraisy, cuma dia pura-pura nutupin Islamnya. Dan di situ dia ditangkap, dijadi tawanan kaum muslimin di situ. Dan ini adalah perang pertama kaum muslimin, adalah perang Badar ini. Coba bos, bisa gak diceritain nih peristiwa ketika perang Badar ini lagi panas-panasnya? Iya itu tadi udah dia mau mukul, tadi udah mati sendiri tuh, musuh-musuhnya udah mati sendiri. Yang dua orang anak itu pengen bunuh Nabi. Pengen bunuh musuhnya Nabi. Oh iya, banyak ceritanya di situ. Ada 2 anak kecil itu yang pengen ngebunuh Abu Jahal. Mereka nanya, 2 orang anak kecil dari kaum Ansor ngikut perang. Nanya dia ke salah satu sahabat, mana yang namanya Abu Jahal tuh yang katanya dulu gangguin Nabi tuh, mana katanya? Mana dia? Iya, ana nggak pernah lihat, kasih tahu ana. Katanya dia bisik-bisik nih anak kecil di sebelah kanannya. Tapi inti diam-diam paman, jangan kasih tahu ke sebelah ana tuh teman ana. Dia juga mau ngebunuh Abu Jahal, ana mau ngebunuh sebelum dia katanya. Yang satunya juga ngomong, bentaran, oh iya nanti ana kasih tahu ke ana lihat. Bentaran diem, disenggol juga dari yang kiri. Kalau ngeliat Abu Jahal kasih tahu ke ana. Ana pengen nyerang dia, ana pengen bunuh dia. Ana denger dia pernah nyiksa Nabi Muhammad. Benci semua sama itu Abu Jahal. Semua benci, mereka nggak pernah lihat tapi mereka udah benci. Ini bantuan dari kaum Ansor, mereka benar-benar emang mereka ngebantu Rasulullah dari
awal mereka keluar, dari awal Nabi hijrah sampai Nabi meninggal nanti, mereka yang paling ngebantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun ketemu, akhirnya dikasih tahu tuh Abu Jahal yang itu naik kuda paling gede begitu. Akhirnya mereka nyerang Abu Jahal. Tapi pas diserang sama anak kecil ini belum mati, kesian. Nggak usah kesianin bos, kan udah ini orang kafir. Abu Jahal dia ini anak kecil datang memukul, kena kakinya apa walhasil jatuh, keluar darah cuma belum mati. Bahasanya itu masih luka sekarat, nggak bisa bergerak. Nih anak kecil dua udah senang lari ke Nabi, ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, ana ngebunuh Abu Jahal. Yang satu ngomong, ana ngebunuh katanya. Rasulullah pun senang dari kabar gembira mereka, terus didoain. Ini pertanyaan terakhir. Apa itu? Pertanyaan terakhir. Adakah pelajaran dan juga renungan yang bisa kita ambil dari belajar ini, dari cerita tentang perang Badar? Pelajaran, renungan yang kita ambil dari setiap kejadian pada saat Nabi berperang dan selain berperang itu banyak yang bisa kita ambil. Ada banyak, nggak bisa dihitung. Setiap orang punya pendapat lain, setiap orang punya pemahaman lain, setiap orang mengambil sesuatu yang lain dari yang lain. Maka dari itu banyak renungan yang bisa kita pelajari. Tapi di sini adalah gimana yang pertama kita pelajari pada saat mulai perang Badar. Kita harus tahu gimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat peperangan. Sebelum perang beliau mengumpulkan sahabat, pengen apa? Musyawarah. Dengar dari sini. Dan itu semua tidaklah mereka berperang kecuali apa? Kecuali mereka telah disuruh oleh Allah, dan Nabi Muhammad pun menyuruhnya sudah. Dari pertama mereka nggak pernah berperang. Itu adalah saat yang tepat untuk mereka berperang atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad pun musyawarah untuk apa? Apakah setelah Amr ada musyawarah? Nabi udah nyuruh kok masih musyawarah? Untuk memberitahu kepada kita bahwasanya musyawarah ini adalah sesuatu yang penting. Musyawarah ini dengar dari ini, yang ini ngomong begini, ini enggak setuju. Itu adalah sesuatu yang penting untuk mengeluarkan hasil yang baik nantinya. Maka dari itu musyawarah bisa kita keluarkan, dan di situ kita bisa mengeluarkan pentingnya rojaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Dia tahu akan menang, akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap malam itu berdoa, meminta, menangis, bersandar kepada Allah di setiap waktunya. Dia yakin udah menang, yakin udah menang. Akan tetapi gimana cara dan gimana tafaulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang diinginkan dalam peperangan kaum muslimin adalah bukan untuk membunuh, bukan untuk menyakiti. Buat apa terus? Tapi perangnya kaum muslimin dari banyak perang yang telah kita saksikan, dari setelah perang Badar, dari perang Uhud, yang perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, banyak perang. Hatta setelah itu setelah zaman Nabi perang Sayyidina Abu Bakar, perang lawan man'uz zakat, yang pada nggak mau ngasih zakat. Terus jesnya Usamah perang, terus Sayyidina Umar fatah ini, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali buat perang. Dari semua perang itu yang dituju adalah bahwasanya untuk i'la kalimatullah. Mereka menegakkan kalimat Allah, untuk mereka menegakkan agama. Dan sebelum mereka menegakkan dengan peperangan, mereka telah menegakkannya dalam diri mereka sebelum berperang. Bagaimana Nabi SAW qiyamul lail sebelum perang, bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia walaupun hatinya lembut, walaupun dengan perilaku yang lembut, akan tetapi dia tetap pada saat perang zakat untuk membunuh para ahli zakat yang tidak mau membayar zakat. Dia pun marah. Dia mengatakan ini nggak bisa, ini adalah nagus din. Katanya apakah agamanya Rasulullah SAW berkurang dan anak masih hidup dikurang-kurangi seperti ini, kalian tidak ridho? Banyak sahabat yang pertama mengatakan, hatta Sayyidina Umar ngomong, nanti dulu kita ngelawan orang-orang yang nggak mau zakat, nih banyak yang murtad. Enggak, katanya ini adalah perihal yang penting yang untuk kita tegakkan. Ini adalah rukun Islam yang perlu kita tegakkan, kata Sayyidina Abu Bakar. Dengan lembutnya dia pun menggerakkan pasukan Sayyidina Usama untuk berperang. Begitu juga Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, setelahnya pun khilafah. Setelah itu mereka pun berperang untuk menegakkan kalimatullah, setelah menegakkan di diri mereka, setelah menegakkan di keluarga mereka, setelah menegakkan kalimatullah, ahkam syariah, hukum-hukum syariatnya Allah di dalam kampung mereka, kota mereka. Setelah itu mereka menyebar luas, mereka mencoba memasukkan Islam ke dalam kota-kota
seperti kota Mesir, Irak, Iran. Mereka pada saat masuk mereka ngajarin Islam. Syuf, Nabi Muhammad ngajarin kita begini, ini begini. Mereka nggak nerima, mereka nggak mau suluh, baru mereka perang. Cuma pertama sebelumnya ada suluh, ada mereka bermusyawarah, ada mereka adu argumen. Seperti itu, nggak langsung perang. Dan ini perang adalah amr yang azim, yang Allah Taala memerintahkan untuk berperang dengan curut-curutnya yang diadakan curut-curutnya oleh fuqaha, disebutkan curut-curutnya bahwasanya gimana Sayyidina Umar peperang, Sayyidina Abu Bakar, hatta Sayyidina Ali, apakah peperangan Sayyidina Ali termasuk perang fisabilillah katanya. Sebab Sayyidina Ali situ ada 3 peperangan, yang pertama lawan sahabat, kedua lawan sahabat, ketiga lawan muslimin bughah di situ. Maksudnya apakah ini perang untuk kalimatullah maksudnya. Tapi di sini kita bisa mengambil pelajaran adalah bagaimana perilaku mereka pada saat sebelum berperang, dan pada saat berperang, dan pada saat setelah berperang. Gitu. Gimana perilaku muslimin, gimana adab akhlak mereka. Kalau kita baca dengar perang-perang lainnya, selain perang Badar, di sana di perang perang Jamal baina sahabah, itu mereka pada saat bertemu satu sama lain fitnah, semua fitnah, tapi tujuan mereka adalah memadamkan fitnah dengan cerita yang panjang. Pada saat mereka bertemu satu sama lain, ini mau bunuh ini, mereka ingat ini sahib ana, ini sahabat Rasulullah, waktu itu kita duduk bareng Rasul. Mereka pun enggan meletakkan pedang, berpelukan, pergi dari peperangan. Sebab gosot dari peperangan adalah apa? Angkat kalimat Allah. Pada saat mereka sudah menegakkan di diri mereka, mereka pun meninggalkannya. Dan mereka takut fitnah, pada saat itu adalah fitnah yang besar. Hatta Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Habib Umar bercerita tidak meninggalkan sunnah. Hatta sampai Nabi ngajarin Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum tidur untuk baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Sunnah yang sangat ringkas, yang sunnah yang mungkin kita pikir sepele, tapi Sayyidina Ali nggak pernah ninggalin, katanya daripada Rasulullah mengajarkan aku sampai aku mati, aku tidak pernah meninggalkan ini katanya. Sampai sahabat ngomong, ya Sayyidina Ali, walaupun pada saat malam perang Siffin katanya, pada saat malam perang Siffin ente nggak ninggalin itu juga, maksudnya ente sedang sibuk waktu itu, fitnah ente sibuk. Katanya walau pada saat malam Siffin aku tidak meninggalkan ajaran ini, bahwasanya mereka menegakkan di diri mereka Islam, menegakkan ahkam-ahkam Allah di diri mereka dulu, keluarga, kaum mereka dulu. Setelah itu pada saat tidak bisa untuk menegakkan dengan cara lain kecuali perang, maka mereka pun berperang dengan amr dari Khalifatul Muslimin di zamannya. Nggak, dari tadi nggak bisa ngomong. Ini ngomong kan biasanya ngobrol gitu ya, kayak kemarin ngomong-ngomong. Ya kan, tapi ini karena cerita mungkin. Tulisannya minta cerita. Ya udah, yang cerita Anda dengerin sekarang. Nggak usah, udah. Jazakumullah khair, akhi. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, bisa nyempetin waktu walaupun lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk itu acara tadi. Ya udah. Sekarang kita tutup jalsa ini dengan doa. Doa dong. Udah, kita berdoa insyaallah semoga acara ini bisa manfaat untuk kaum muslimin. Amin. Untuk kaum mukminin. Semoga jadi manfaat di dunia dan di akhirat. Jadi kita berbahagia di akhirat karena amal ini. Dan Allah yubarik, insyaallah yubarik fina wa yubarik fi ikhwanina. Belajar kita hari ini, insyaallah kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Semua bisa memberikan inovasi, edukasi. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.